Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Selasa, tanggal 28 November 2023. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki mendirikan kerajaan yang akan lestari selamanya melalui Yesus Kristus, Sang Mesias hamba-Mu. Perkenankanlah kami melaksanakan sabda janji-Nya dan memberi kesaksian dalam segala tingkah, laku, dan peziarahan hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi oleh batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apa tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini, kita diharapkan untuk waspada terhadap pemujaan, terhadap hal-hal yang tampak memuaskan mata, tidak akan bertahan untuk waktu yang lama. Peperangan di bumi telah membuktikan bahwa bangunan yang megah yang dipuja dalam hitungan menit telah hancur berantakan. Wajah manusia yang semula tampan dan cantik dikagumi dan dipuja juga lambat laun memudar. Kita pada akhirnya paham bahwa yang material, fisik bersifat sementara.
Kalau demikian, yang kita butuhkan adalah nilai atau sistem dan spirit yang berfungsi untuk menghadirkan kembali keindahan, keserasian, kedamaian, keagungan, dan kemuliaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui Injil yang baru saja kita baca tadi, Yesus mengkritisi orang-orang Samanya dan para murid yang terlalu mengagumi bangunan Bait Allah. Yesus hendak mencerahkan pendengar bahwa yang terpenting dari Bait Allah adalah Allah itu sendiri. Allah dan kehendaknya yang mesti dijadikan sebagai sentral hidup bangsa pilihan Allah. Yesus mengajak para murid untuk memberikan perhatian kepada Allah dan misi Allah untuk menyelamatkan manusia. Keselamatan manusia menjadi tujuan misi Allah. Karena itu, segala pewartaan, pastoral pelayanan, dan tindakan belas kasih para murid mesti menjunjung tinggi martabat manusia dan menjadikan manusia sebagai subjek dan pusat dari warta keselamatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Melalui bacaan Injil yang kita dengar tadi, kita hendak disadarkan agar dalam hidup kita ini sebagai murid-murid Yesus, hendaklah kita waspada dan berjaga atas hal-hal yang bersifat sementara. Janganlah kita begitu larut dalam pemujian terhadap hal-hal lahiriah yang tampak di depan kita, karena itu semua hanyalah sementara. Sementara yang terdalam dari yang dinampakkan oleh yang indah itu atau pencipta keindahan itu sendiri, yaitu Allah sendiri, tidak kita kagumi atau kita abaikan. Segala sesuatu yang kita hasilkan, segala karya-karya spektakuler yang ada di muka bumi ini, segala penemuan ilmiah-ilmiah, kemajuan teknologi, kemajuan informasi, dan sebagainya, itu semua bisa terjadi hanya karena Tuhan yang memberikan kemampuan kepada manusia. Maka sudah seharusnya dalam segala kemajuan teknologi dan pelbagai aneka ragam yang ada dalam dunia modern ini, seharusnya semakin menghantar kita untuk berbakti kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan memberikan kemampuan daya pikir yang hebat kepada manusia, maka manusia tidak akan mampu menciptakan hal-hal yang spektakuler itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita dalam menjalani kehidupan kita masing-masing sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, hendaklah kita selalu sadar bahwa segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita hasilkan, segala sesuatu yang kita usahakan, segala sesuatu yang kita lihat dan pandang, segala sesuatu yang kita alami dan rasakan, itu semua hanya semata-mata karena kemurahan Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki pada akhirnya hilang musnah begitu saja, tetapi Tuhan akan tetap kekal adanya. Ketika kita mati, segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini, kemampuan intelektual yang hebat dan lain-lain, tidak akan kita bawa ke liang kubur. Pada akhirnya, yang menentukan bagaimana kita hidup nanti adalah bagaimana hidup beriman kita kepada Tuhan dalam seluruh kesempatan hidup yang telah Tuhan berikan selama kita berada di dunia ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu marilah dalam seluruh kehidupan kita berlangkah maju bersama, bergandengan tangan,
kita terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan pengabdian yang tulus kepada sesama. Mari kita terus mengarahkan hati kita, seluruh karya kita, seluruh kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menentukan segala-galanya. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semoga menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.